Hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, terutama Kota Padang, Sumatera Barat. Namun, ada salah satu kampung atau kelurahan di Kota Padang yang bisa dibilang terbebas dari penularan COVID-19, yakni di Kampung Sungai Pisang, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kampung yang berada di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan ini terbebas dari penularan COVID-19 dikarenakan warganya patuh terhadap protokol kesehatan dan jarang berinteraksi dengan orang dari luar. Beginilah kondisi atau suasana terkini di Kampung Sungai Pisang, atau sekarang lebih dikenal sebagai Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu siang. Meski sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, terutama di Kota Padang, di Kampung Sungai Pisang ini tampak kegiatan masyarakatnya berjalan seperti biasanya sebelum pandemi COVID-19. Mata pencaharian warga di Kampung Sungai Pisang yang mayoritas sebagai nelayan, petani, hingga sebagai pemandu jasa angkutan antar pulau. Karena secara geografis, wilayahnya berada di pinggir pantai dan perbukitan. Kampung Sungai Pisang yang sekarang dinamakan Kelurahan Teluk Kabung Selatan ini berada di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah warganya sekitar 2.647 jiwa dengan 465 kartu keluarga, yakni kelurahan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang paling sedikit jumlah warga dan kartu keluarganya. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda Kota Padang sejak tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, Kelurahan Teluk Kabung Selatan ini bisa dibilang terbebas dari penularan COVID-19. Tercatat cuma ada 2 kasus yang terpapar virus COVID-19 dan sudah sembuh, dan hingga kini tidak ada kasus warganya yang terpapar atau 0 kasus COVID-19. Hal itu dikarenakan warganya patuh dengan protokol kesehatan dan memiliki imun tubuh yang cukup bagus, sehingga bisa terhindar dari penularan COVID-19. Selain itu, warga di Kelurahan Teluk Kabung Selatan bisa dibilang jarang berinteraksi dengan orang luar, ataupun ada orang luar yang datang ke daerah tersebut, langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak kelurahan. Kelurahan Teluk Kabung Selatan semenjak virus COVID-19 melanda dan pemerintah Kota Padang melakukan penyekatan atau pembatasan kegiatan masyarakat seperti PSBB atau PPKM. Pihak kelurahan setempat bersama pihak kepolisian, TNI, LPM, dan lembaga lainnya sudah terlebih dahulu melakukan penyekatan bagi orang luar yang hendak masuk ke daerah tersebut sebagai bentuk antisipasi penularan COVID-19. Dengan demikian, Kelurahan Teluk Kabung Selatan merupakan satu-satunya kelurahan di Kota Padang yang bisa dibilang terbebas dari penularan COVID-19. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV.
sangat kecil sekali ya, bukan tidak terpapar. Ada 2 itu kasusnya di Teluk Kabung Selatan itu, tapi sudah sembuh ya, angka kematian tidak ada. Jadi di kelurahan itu kondisi geografisnya memang agak jauh dari agak terpisah ya dari Bungus Teluk Kabung. Itu Teluk Serih ya, arah Teluk Serih ke bawah itu, ke arah ke Sungai Pisang itu dinamakan Teluk Kabung Selatan. Nah, jadi kenapa demikian? Karena masyarakatnya ya kurang lalu lalangnya keluar itu kurang. Artinya mereka banyak berkegiatan di dalam saja. Dan interaksi dengan masyarakat luar itu mungkin sangat tergolong kecil ya. Nah, kemudian mereka sudah terbiasa itu kalau sakit dengan pengobatan tradisional ya, karena mereka banyak tinggal di lereng-lereng bukit itu, kemudian tepi pantai, dan mereka juga patuh juga terhadap protokol kesehatan ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu, bukan satu saja. Mereka prokesnya cukup bagus, kemudian interaksi dengan masyarakat luar kurang, kemudian mereka kalau sakit pengobatan tradisional. Mungkin saja mereka terpapar, kemudian mereka bisa karena tidak berinteraksi dengan luar, mereka tidak menyebarkan, ya, sehingga sembuh sendiri gitu. Nah, kemudian juga imun tubuhnya bagus ya, karena mereka di tepi laut banyak makan ikan. Ikan itu kita tahu adalah sangat berkontribusi untuk imun tubuh, sangat bergizi. Ikan laut itu di kasusnya sangat kecil, hanya 2 ya sejak COVID ini ada. Di Teluk Kabung Selatan itu hanya 2 kasus, tidak ada yang meninggal, yang 2 itu sembuh. Sehingga sekarang 0 kasus, 0 yang tidak ada yang masih terpapar itu. Hanya 2 sejak COVID ini ada itu. Ya, tapi di satu sisi kan Sungai Pisang itu kan pintu untuk perbatasan dari Padang ke pesisir selatan, maupun di situ juga pintu untuk berwisata ke pulau nih Pak. Kan banyak nih orang-orang luar. Ini antisipasinya seperti apa kalau di dalam penanganan COVID di sana nih Pak? Ya, itu memang ya juga itu interaksi masyarakat ke sana ya, masyarakat berwisata ya. Nah, jadi antisipasinya ya imun tubuh itu yang selalu kita gembar-gemborkan ke sana. Peningkatan ketahanan tubuh, jika terjadi terpapar mereka tidak langsung sakit. Karena kalau untuk kasus COVID ini kan kalau kita punya penyakit bawaan ya, kebawaan, kemudian imun tubuh kurang bagus, itu sangat rentan untuk terpapar COVID. Jadi barangkali yang paling menonjol itu adalah karena mereka bisa menjaga ketahanan tubuh gitu. Walaupun berinteraksi dengan luar atau berkomunikasi, berkontak dengan orang luar yang terpapar, mereka imun tubuhnya kuat, ya beberapa hari sembuh sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi itu memang khas itu Teluk Kabung Selatan itu. Ya, dari 104 kelurahan di Kota Padang, itu Teluk Kabung Selatan yang paling kecil ya. Ya, artinya bukan tidak ada 2 kasus itu. Ya, itu kalau yang lain itu kan 90 lebih ya kelurahan di atasnya itu, yang lain itu di Bungus Teluk Kabung ada 95, ada 100 ya. Nah, bahkan di kelurahan-kelurahan di pusat Kota Padang sampai ribuan ya. Tapi kalau di Teluk Kabung Selatan ini ya tergolong sangat kecil ya. Nah, jadi kematian juga tidak ada. Sekolah mereka tidak merasakan COVID aja di sana itu. Ini lagi Pak, ya. Selain dari Sungai Pisang yang Bungus Teluk Kabung Selatan nih Pak, ada nggak Pak misalnya di kelurahan di Kota Padang yang memang kecil sekali atau memang tidak ada sama sekali di kelurahan tersebut yang terpapar? Ada nggak Pak selain dari? Oh, tidak ada. Artinya tidak ada kelurahan di Kota Padang yang tidak terpapar. Ya, boleh kita katakan semua kelurahan di Kota Padang terpapar. Cuma
Teluk Kabung Selatan ini sangat kecil, ya, 2 orang, ya, 2 orang yang terpapar sejak COVID ini ada, dan itu sangat spesifik, ya, sangat spesifik. Dan barangkali ini bisa menjadi kajian gitu, kenapa tidak terpapar. Kita kan menganalisis saja sekarang ini, bagaimana kondisi sebenarnya itu melalui penelitian, ya, melalui penelitian sosiologis. Ya. Bagaimana, kenapa mereka seperti itu? Ya, kita bisa, karena saya belum melakukan penelitian, saya hanya melakukan analisis, ya, analisis bahwa imun tubuh mereka kuat, itu pasti itu kalau kurang menyebar di sana karena imun tubuh kolektifnya bagus secara kolektif, baik itu masyarakat yang muda maupun yang tua. Kemudian mereka kurang berinteraksi, ya, dengan luar, karena memang tempatnya itu yang jauh terpencil. Kalaupun ada pendatang, wisatawan yang datang ke sana, ya mereka dengan imun tubuh yang kuat itu bisa mengantisipasi diri, ya, memagar diri dengan COVID gitu. Nah, kemudian protokol kesehatan, ya, mungkin saja jalan di sana itu dengan baik, gitu. Artinya bisa, ya, mereka pakai masker, atau mereka tidak pakai masker tapi imun tubuhnya kuat gitu. Jadi inti dari segalanya ini kan imun tubuh ini. Imun tubuh dan tidak ada penyakit bawaan gitu. Nah itu. Ya.